Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi untuk diskusi terkait tugas agenda 2 tentang nilai-nilai dalam aneka, di mana kita diminta untuk cari kasus dalam 2 tahun terakhir. Ini sesuai dengan diskusi kita awal, kita coba cari untuk yang korupsi bantuan sosial di Kementerian Sosial tahun 2020. Ini teman-teman udah mengumpulkan, jadi ini halaman pertama, mungkin dari teman-teman ada yang mau kasih koreksi awal pembukaan. Jadi temanya tadi korupsi bantuan sosial di Kementerian Sosial tahun 2020 ini gimana? Ada koreksi? Udah cukup kayaknya. Kalau dari saya cukup. Jadi cukup tadi kan di awal. Ini tadi kita fokus jadi di Juliari, tapi ini saya coba tambahin yang tadi penerima suapnya, karena tadi ada beberapa tambahan, misalkan ini penerima suap dalam kasus ini kan Juliari, lalu ada Matius Joko Santoso sama Adi Wahyono selaku PPK, jadi dari Kemensosnya sendiri. Lalu dari pihak swastanya di sini ada Ardian IM dan Haris Dabuke dari PT Raja Wali Parama Indonesia selaku pemberi suap. Ini berarti kalau untuk sama yang disangkakan berarti kita fokus di Juliarinya saja ya, pasal-pasalnya aja ya. Sampai dengan segini untuk deskripsi kasus ada yang mau ditambahkan, koreksi atau bagaimana? Cukup. Cukup, Bang Romi? Udah, sip. Cukup, sip. Mbak Sarah? Sudah cukup. Cukup. Tapi mungkin boleh, Bapak, mungkin boleh ditambahkan foto beritanya di screenshot, misalnya dari YouTube beritanya gitu, taruh di situ gambar berita. Boleh bisa, atau tidak? Tapi bisa aja, bisa untuk masukin bisa, cuma langsung aja enggak 3 halaman. Nambahin halaman. Iya sih, dibatasin ya minimalnya. Ya udah nggak usah berarti. Ya. Sumbernya udah ada. Kalau diklik langsung keluar kok wawancaranya itu. Oh, yang daftar pustaka yang bawah itu ya, yang link juga. Ini udah saya masukin juga yang kronologisnya yang tadi yang dari apa masing-masing aktornya. Ini ada linknya, ada link YouTube-nya juga ya. Lalu yang kedua, bentuk penerapan dan pelanggaran. Ini kayaknya harus ke bawah. Kalau margin ada penentuan nggak ya? 1,5. Nggak ada kayaknya. Nggak ada. Maksudnya kalau misalkan marginnya mau diubah gitu? Masih. Kalau mau 4 kan? marginnya malah dilebarin. Enggak dong. Nggak pakai margin mah. Nggak ada settingan margin. Cuma spasi sama huruf doang kok. Bang, yang B, Bang. Ini maksud gue mau di ini nah, gitu. Enggak. Untuk lebih menambah space gimana? Iya, nambahin space, maksudnya marginnya dikurangin. Iya, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Oke, berarti ini mana marginnya di narrow aja gitu ya? Iya. Gini, jadi gitu. Biar muat banyak gitu ya. Nah, tapi bagus nggak? Mana coba lihat, kok nggak kelihatan sih? Jadi kayak mepet ya, mepet ke sono sini jadinya ke pinggir banget. Tapi bagus aja sih. Bang, yang B itu disamain kali ya? Itu kan spasi tuh. Ininya ya? Spasinya disama kayak yang A. Apa yang ini? Enggak, maksudnya itu kan antar paragraf ada spasi tuh. Bentar. Disamain sama yang atas gitu. Ini ya? Yang B. Oh, bisa ya? Udah itu teknis dan ntar aja dah. Teknis, wes. Perapihan.
Itu sekarang yang kalau ada yang lebih jago, ada yang di tolong infokan ya. Oke, berarti yang B ini bentuk penerapannya ya. Tadi yang mau diambil di sini ada 1, 2, ada 3 nih. Aneka, gimana? Mau ada tambahan, pengurangan, apa gimana? Sama nanti Bang Romi, ini sumbernya minta tolong di ini ya, di share di WA aja ya. Jadi gimana untuk ini 3 atau 2 atau ditambahin atau dikurangi untuk nilai-nilainya? Nilai anekanya. Gimana? Saudara gimana, Lima Bu Guru? 2 kan? Terserah ada 2, 3 kalau pertemuan oke dari Bu Anjani gimana? Kalau saya itu kalau paragraf itu jeda antar paragraf itu kayak ini nggak perlu di enter deh. Kalau di enter itu ketika ganti judul kalau menurut saya ya biar agak ngurangin space halamannya. Oke, nanti kalau untuk teknis kita selesaikan nanti aja. Nanti kita fokus di ini dulu aja ya. Apa di konteks dulu aja ya. Oke. Nah, jadi nanti teknis bisa lah. Nanti ada yang mungkin lebih jago, saya minta tolong gitu ya. Mungkin dari ibu-ibu guru lebih jago nih Pak Romi sikat. Bu Anjani yang jago tuh. terkait edit mengedit Pak ya. Romi. Iya, dia ntar gampang. Ngedit no. Ya berarti dari sisi apa namanya nilai-nilai oke aja nih. Yang kita angkat akuntabilitas, etika sama anti korupsinya. Ya udah 3. Ya nggak apa-apa kalau 3 itu bisa cukup nggak apa-apa. Kalau mau 5-5-nya cukup juga nggak masalah. Ya seperti sih tidak cukup ya. Ini bisa nggak ya? Ini kayaknya nggak bisa ya. Itu udah berapa halaman sih? Ya, 1, 2, 3. Ini aja sih paling 4. Nah, Kalau tabelnya yang bisa ini, dinaikin ke atas ya. oh ini dikesampingin ya. Itu tabelnya gabungin aja. Terus dikit lagi. Yuk, bisa yuk, dikit lagi yuk. Kurang. Coba. Yuk, Coba bisa yuk, yuk. Nilai-nilai tadi. Apa yang dikurangin nih berarti nih satu ininya nih. Anti korupsinya dikurangin aja kali ya? Gimana? Korupsi. Ini. Iya, kebanyakan itu anti korupsinya. Ya boleh dikurangin juga. Itu sekalian takutnya ada kekurangan atau mau direvisi solusinya. Bentar. Kalau Bentar. kurangin kan berarti harus sama yang penerapan kan? Ini bentar, saya mau ini dulu memastikan Yang dulu. dikurangin deskripsi penerapan deh. Enggak, saya fokusnya di ini dulu. Untuk di penerapan kan ini kayaknya banyak deskripsinya. Tapi penerapan ini udah clear. Apa mau ada yang kita koreksi lagi sebelum kita lanjut ke ini alternatif pemecahan masalah sama konsekuensinya? Ada nggak yang perlu di ini dari yang pemecahan masalah dari ini Coba. apa penerapan? Saya perusahaan. Coba nggak kelihatan di yang B mana sih dalam konteks penerapan nilai-nilai aneka. Bentar saya baca dulu. Dari segi akuntabilitas harusnya Bapak memegang teguh tanggung jawab aktivitas. Kalau yang akuntabilitas itu kayaknya agak kebanyakan di deskripsinya. Kalau misalkan disampaikan ke
Oh, itu tuh yang dalam hal konteks penerapan nilai-nilai aneka. Nah, ini kenapa? Itu nggak usah dijabarin kali ya, tinggal langsung dibikin per poin aja ya, akuntabilitas gitu. Kalau menurut saya sih lebih bagus ada penjabaran sih. Jadi kita ada pembukaan. Toh Di bridging gitu dari, kan. tapi dari sisi ini, dari sisi paragraf sih nggak ada masalah ya. Dari sisi paragraf nggak ada masalah, lebih ke isinya aja gimana kira-kira. Oh, itu masih lega kan itu? Yang halaman Masih 2 kan lega, masih lega kan itu? masih lega. Masih bisa ditambahin tuh. Nah, itu dia masih Oke, bisa. oke. Coba nasionalisme deh. Mau ngambil Nasionalisme. Dari nasionalisme deskripsi saya cuma 2 kalimat Kalau doang sih, nambahin kalau dari kalau saya. nambahin kalau nambahin nasionalisme berarti yang tabelnya ditambahin juga dong ya? Iya, Iya. nambah Iya. lagi. Berarti bikin 4 gitu. 4 nilai anekanya. Padahal kalau ini sebenarnya kan kita mau ngurangin lagi nih satu solusi, kita kurangin sedikit nih buat Iya, gini apa aja namanya? solusinya ada yang dipotong Solusinya aja kok 1 apa 2 gitu. Bang Yud. Iya, rencananya gitu, Bang. Solusi apa? Tapi sebelum loncat ke solusi, Coba saya lihat mau yang aneka. dulu nih di ini dulu nih, difinalisasi dulu nih yang masalah penerapan atau pelanggaran, kira-kira ada koreksi nggak? Kalau misalkan nggak ada koreksi, kita lanjut ke bahasan selanjutnya gitu maksud saya. Kalau menurut saya sih Gimana, cukup Ibu? sih. Kalau menurut saya sih cukup. Dari Cukup sih, Bu udah Sarah. cukup, udah jelas padat. Bu Sarah oke, cukup. Bu Tuti? Cukup, udah. Bu Tuti cukup. Bu Anjani? Enggak. Maksudnya enggak, lagi di zoom. Ya, silakan. Paling gini sih, Bang. Yuk. Itu kan yang halaman 2-nya kan masih banyak ya sisanya ya. Ya, kita tambahin apa? Nggak tambahin, paling kita spasi lagi dari poin 1 biar ke bawah. Dan ini nggak ngejorok Dikasih gitu loh. dirapin aja gitu. Heeh. Ini gitu ya. Atau mungkin karena marginnya terlalu kecil di pinggir-pinggir, jadi muatnya agak banyak kan. Iya sih. Jadinya yang harusnya 2 lembar bisa jadi 1,5 lembar gitu. Jadi yang bawah tuh agak kosong. Tapi menurut saya sih cukup sih. Kayak gini aja kali ya. Ya boleh. Nanti diratain. Ini tinggal diratain. Tapi dari sisi isinya, konteksnya untuk poin 2 tadi saya cukup, Bu Sarah cukup, Bu Tuti cukup, Bu Anjani Udah cukup. udah cukup. Kalau misalkan udah cukup, kita ke next ke yang gagasan alternatif. Yang gagasan alternatif ini ada cukup, Mbak. Kalau misalkan daftar pustaka nggak apa-apa kali ya, lebihan ya. Apa-apa kali itu. Apa-apa ya, yang penting isinya aja ya. Jadi cover Iya. sama daftar pustaka dianggap nggak ada gitu, nggak apa-apa kali ya. Itu coba kalau yang dari solusi, kenapa enggak yang akuntabilitasnya dulu yang paling atas? Oh, ya boleh. Di ini ya. Aja, Kak. Coba kita coba. Ya nanti aja itu nyetingnya, maksudnya baca dulu. Nah, tadi katanya Bu setting Ini ya, aja yang anti korupsi aja yang dikurangin nih biar muat nih Settingnya yang nanti. tabelnya. Oh, boleh. Nanti kita setting di belakang. Yang penting itu berarti nanti Coba. catatannya nanti akuntabilitas di atas sesuai dengan ini ya, sesuai dengan poin 2 ya. 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 Kita bahas coba satu-satu benar. dari nilai ini deh anti korupsi, dari sekian banyak ini mana yang dianggap paling penting, mana yang dianggap kurang penting, jadi bisa kita potong deh. Coba. Ini pengawasan.
perlu ya. Penyaluran dana bansos. Pengawasan itu masuknya ke integritas bukan sih? Kenapa? Salah satu ya pengawasan itu masuknya ke integritas nggak sih, yang salah satu indikator dari anti korupsi itu sendiri? Pengawasan lebih ke ini sih, ya solusi lah. Integritas kan nilai kan, integritas salah satu nilai juga kan. Untuk untuk menjaga integritas perlu ada pengawasan gitu nggak sih? Pengawasan yang pertama sama pengawasan yang 1, 2, 3, 4, yang keempat itu bisa digabung nggak sih? Oh iya ya, Oh bisa iya. jadi. Kayaknya kalau untuk yang pengawasan yang di pertama tuh lebih ke umum ya. Kalau yang pengawasan yang keempat itu lebih ke spesifik ke kasusnya gitu ya. Yang umum nggak usah aja kali, lebih enak langsung spesifiknya. Langsung spesifik. Kalau yang Tapi ini kalau 2 yang sama 4 bagian- sama nggak sih? Intinya 2 sama 4. poin-poin Mirip-mirip sih emang. Atau ditambahin aja ini sistem pengawasan dan Poin- informasi. Iya boleh. Nah, terus sama yang tata kelola itu kan juga bisa sama kan, itu tuh harus baik, prosedur jelas, itu masuk ke bagian berarti lebih umumnya tata kelola terhadap pengawasan dan penyaluran atau prosedur gitu kali. Tata kelola. Tata kelola lebih kayak SOP ya. Tapi ini yang Iya, poin tinggal ini bisa kita delete ya, nggak apa-apa ya? apa? Coba yang itu siapa yang poin 5 gimana Bu Tuti, Bu Sarah tuh? Yang mana, Bu? Itu yang apa tuh tadi itu Pak Romi tuh? Pak Romi sebentar, untuk yang pencegahan dini sama mengadakan keagamaan, apa sih tadi? Juga enggak tuh? Kalau saya sih Bang, yang mengadakan Pencegahan. kegiatan keagamaan kayaknya dihapus. Soalnya itu kan lebih ke nasionalisme ya, sila 1. Oke ya. Hapus itu. Ini saya tandain dulu, nanti teknisnya belakangan ya. Di luar dari Zoom meeting ini ya. Pencegahan dini. Ini. Perlu apa, Kak? Ditandain dulu aja, dikuningin dulu. Terus coba yang saya usulin ini diketik aja nanti buat pertimbangan deh, coba. Apa tuh? Itu apa tuh tadi? Pencegahan dini perlu. Kesadaran diri anti korupsi. Kesadaran diri, lebih ke kesadaran diri sih sebenarnya. Kalau misalkan mau diambil secara umumnya. Kalau kesadaran diri kan perlu dipupuk dengan ilmunya gitu maksud saya. Kesadaran diri itu kalau nggak salah ada di poin di MMOC-nya ya. Kesadaran diri anti korupsi yang dibangun melalui pendekatan spiritual. Ini dong. Bisa juga. Iya, maksudnya disingkat. Dia bisa nyingkat dua kalimat itu maksudnya. Kesadaran diri. Jadi diambil secara umum. Kalau secara ini gimana? Coba ini anggap kita nggak ada deh. Coba saya ketikin deh. Apa? Gimana? Kesadaran diri anti korupsi
Ya. Yang dibangun melalui Mungkin pendekatan kesadaran diri spiritual. juga. Dibangun Melalui pendekatan. spiritual. Nah, Lalu gini aja. udah itu aja. Gimana? Ya, aku mati. Gimana, teman-teman? Ya udah. Boleh. Coba Oke. yang melakukan perbaikan pengawasan dihapus, Bang. Yang Udah deh. mana nih? Yang melakukan perbaikan pengawasan. Yang itu. Melakukan bagian Yang korupsi. kuning, yang atas, yang kuning, yang Oh, kuning. ini. Enggak, ini teknis. Heeh. Mau diganti apa gimana? Kalau Enggak, misalkan maksudnya muat nggak? Maksudnya ini muat nggak? Ntar udah pas belum satu Bentar. tabel gini, satu halaman? Coba nih kita tes nih. Udah naik belum dia? Naik sih. Naik ya? Tunggu dihapus aja ya. Wah, salah pencet. Aduh. Nah, gitu ya. Nah, ini kan enak lihatnya. Ya udah, gitu aja. Ini yang kuning di dalam nggak nih? Nggak usah sih, kayaknya. Ini nggak usah. Serah, ibu gimana? Lihat nggak? Sebenarnya ada nggak ada sih nggak masalah sih. Secara ini sih udah oke. Ya udah, kalau udah cukup mah apa? Oke, berarti ini Halamannya kalau udah cukup. ini per poin mau di ini nggak? Etika publik. Kita jabarin per poin apa perlu nggak? Oh iya, Bapak. Itu yang terakhir tuh di etika publik yang menerapkan zona integrasi di lingkungan kerja sehingga dapat meminimalisir praktek korupsi, masuknya ke akuntabilitas. Tadi karena dihapus dia jadi ke atas-atas gitu. Gitu. Coba ya, ntar aku lihat dulu. Gimana cara nurunin? Mana itu ya? Bentar. Berarti gini. Oh, berarti kolom yang di etika publik itu kalimatnya di-cut dulu, terus dihapus. Habis itu akuntabilitas ditambahin satu kolom ke atas buat paste yang zona Gimana? integritas. Ini etika publik di Yang paling bawah. gimana caranya? Atau nanti deh, ini saya jadi ini di-cut. Oh, tandain aja, tandain. Oh, ini tandain ya, nanti minta tolong ya untuk yang Oke. ini spesialisnya. Ini berarti masuk ke akuntabilitas ya. Ini untuk Yang itu juga yang menjalankan tugas masuknya ke etika publik paling terakhir. ini ke bawah tadi ya, ke bawah ya. Iya, itu etika publik. Oke. Oh iya. Oke, berarti itu tadi masalah di ini aja, ngapus kolom tabelnya. Dari solusi ada catatan nggak biar kita bisa masuk ke konsekuensi? Selain ini ya, nanti teknis kolomnya. Udah kok, cukup kalau menurut. Oke, itu berarti yang ini yang konsekuensinya berarti secara garis besar untuk anti korupsi itu konsekuensinya apabila solusinya diterapkan adalah terciptanya SDM dan lembaga yang menjunjung tinggi jiwa anti korupsi. Setuju nggak?
Konsekuensi itu berarti hasil dari solusi ya? Iya, Atau jadi hasil akibat dari anti korupsinya sendiri? dari solusinya. Jadi akibat atau yang terjadi apabila solusinya diterapkan. Oke, kalau misalkan di situ kan kolomnya masih kita lihat nambahin jika tidak terlaksana terdapat konsekuensi apa misalkan. Ditambahin gitu. Ya karena dia masih lega kan lumayan di Oke, selain jika hal terciptanya tersebut tidak terlaksana. apa? Jika solusi penerapan tersebut tidak terlaksana, misalkan gitu. Kenapa masuk ke tidak terlaksana? Padahal kan konsekuensi itu kan berdasar hasil dari solusi. Kalau misalkan masuknya tidak terlaksana, harusnya nggak masuk ke konsekuensi. Dia ada kayak pembahasan baru dong, Bu, aja nih. Oh gitu. Menurut saya sih gitu. Jadi kan kayak kalau misalkan tidak terlaksana, berarti kayak kesimpulan lah gitu kan, bikin kayak kesimpulan baru menyatakan bahwa ya nggak masuk ke konsekuensi sih menurut saya. Iya. Paling kalau misalkan mau masukin ya nggak apa-apa, masukin konsekuensi tambahan gitu. Atau cukup dengan satu aja. Ya udah satu aja. Satu aja ya. Oke, satu ini berarti yang kalau etika terbentuknya pribadi yang memiliki nilai etika publik yang baik dalam bekerja dan memimpin. Oke nih. Perlu ditambahin nggak di lokasinya nggak? Misalkan di lingkungan pemerintah gitu. Nggak usah lah, secara umum. Secara umum aja. Biarin. Oke. Secara umum. Next, berarti akuntabilitas terbentuknya ASN yang akuntabel sehingga dapat meningkatkan kepercayaan publik kepada pemerintah. Sudah oke nih? Gimana? Gimana? Bu Tuti? Konsekuensi ada detail ke pemerintah. Oh nggak mau nggak mau fokus ke pemerintah. Enggak, maksudnya berarti mau nggak mau yang etika publik ada kaitannya sama yang akuntabilitas, jadi sama. Tadi saya nggak baca sih. Iya, jadi kayak ini sih. Ya kan mungkin, karena Bang, terkait mungkin dengan bisa nilai-nilai ASN ya, berarti harusnya di pemerintahan juga gitu. Gimana Bang Romi? Tadi ada catatan? Iya. Mungkin tambahin ya, etika publik terbentuknya pribadi yang memiliki nilai etika publik yang baik dalam bekerja secara profesional dan tidak berpihak kali gitu ya. Secara profesional tanpa beda itu nasionalisme beda. Terbentuknya pribadi yang memiliki nilai etika publik yang baik dalam bekerja secara profesional dan tidak berpihak serta memimpin di lingkungan pemerintah. Lebih ke nasionalisme ya. Serta memiliki dan memimpin apa sih? Memimpin di lingkungan pemerintah tuh maksudnya gimana sih? Dan memimpin di lingkungan pemerintah. Enggak, ini makanya gua ini nanti tinggal di ini delete nih. Tadi kan lo sampaikan serta memiliki nih. Nah, gue sampai tidak berpihak aja. Serah kalau mau nambahin. oh, sampai tidak berpihak.
Itu soalnya kan nilai-nilai dasar, nilai-nilai publik. Apa sih? Oh, nilai publik dari situ. Nilai-nilai dasar etika publik. Oh, Nilai dasar etika publik itu soalnya yang tidak menjalankan tugas profesional dan tidak berpihak. oke. Kalau mau nambahin serta mempertahankan undang-undang dasar dan kalau mau nambahin lagi mempertahankan undang-undang dasar NKRI 45 gitu. Oh, ya udah itu aja. Nggak terlalu banyak juga kan. Serta Kalau serta setia dan mempertahankan undang-undang dasar NKRI 1945 gitu. gitu. kalau misalkan Udah yang 1945 gitu aja. terbentuknya pribadi yang memiliki nilai etika publik itu pakai redaksi menjunjung tinggi nilai-nilai dasar etika publik, gimana biar agak nyambung sama yang disebutin sama Bang Romi? Gimana tadi terbentuk pribadi yang Bisa menjunjung gitu. Menjunjung tinggi nilai-nilai dasar etika publik. Itu tadi nilai-nilai dasar etika publik kan, Bang? Iya. Iya benar, Mbak. Gini ya. Gimana? Oke. Sip. Oke. Mantap. Sip, mantap. Akuntabilitas tadi cukup? Akuntabilitas. Akuntabilitas ya. Cukup, akuntabel udah mencakup sama tanggung jawab kok. Ya, oke. Berarti kalau misalnya udah Perlu ditambahin enggak? apa Perlu tuh? ditambahin COVID-nya enggak? COVID-nya kayak enggak dah. Di Fokusnya kan akuntabilitas. Enggak, ya udah. soalnya kita fokus di korupsi, Bu. Jadi kalau ke objeknya kan, ke nilainya sih. Takutnya kalau masuk ke COVID kan nggak masuk ke nilainya sih. Paling itu berarti kalau misalkan ini udah selesai, tinggal di daftar pustaka. Tadi minta tolong Bang Romi untuk yang sumber dari dia, Bang ya. Lalu yang Mbak Sarah, Mbak Tuti tadi konsekuensi sama ini ada dari sumbernya nggak? Kalau ada minta tolong ya. Iya. Itu sama ngedit. Ini berarti tadi masalahnya di ini aja ya. Ditukar posisinya sama ini diturunin aja ya. Nanti saya coba deh kalau saya bisa. Saya coba, kalau nggak bisa minta tolong ya. Ke WA aja, Bang. Boleh. Nanti di-share ya Word-nya ya. Oke, sip. Sampai sini kita cukupkan atau ada lagi yang mau dibahas? Sudah. Oke. Kalau misalkan sudah cukup, saya tutup nggak apa-apa ya? Oke, berarti sekarang saya cukupkan sampai di sini. Terima kasih teman-teman atas waktunya. Semoga hasilnya bisa maksimal. Oke, paling itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tutup sekarang untuk rekamannya.